Silakan diundang teman-temannya semua ya. Terima kasih. Kita nonton film dulu dah. And as we've seen with Scar, now Simba is the only dominant male. The pride is unlikely to remain. When you start anything, the first step, you're excited. You're like, yeah, I'm going to do this. I'm going to kick ass. And then you take another step and another step. And you're like, this is pretty hard, man. The enthusiasm from the beginning starts to fade out. You lost sight of the long-term goal, and it faded. It faded from memory, and the passion dried up. So we stopped the daily tasks that will allow us to achieve our goals. And you began to rationalize, maybe I can't. Maybe I don't really want to. Maybe this goal isn't for me. And so you give up. You let it go. And you settle. You settle for the status quo. You settle for the easy road. You settle for, oh well. No. Don't do that. If I don't finally get my focus in check, if I keep wandering around distracted, if I keep looking at every new thing that pops up, if I keep finding every single new opportunity, if I keep saying yes to everything, if I keep listening to everybody's complaints, if I keep doing whatever they ask me to do, at some point, you lose your life. Embed that long-term goal in your mind, burn it into your soul. Talk about it, hang it up on your wall, but most important, do something about it every day. I want that long-term goal to be so embedded in my mind that I never lose sight of it. Never. In the little tasks and projects and short-term goals that you tackle need to lead towards strategic victory, winning the long war. Start working a plan to get there and minimizing everything else. Getting very clear on the mission. Very clear on the mission. And working the plan. Everything else, guess what it gets? No. Do things to that intention. Do the things that are going to move you forward. Don't get around it for shortcuts or the corners. Just takes time. Focus on what you do. Become the best at it. Put in the time. Give it a few years. And eventually, great things are going to start happening. Every day, do something that moves you toward that goal. That goal alive, in sight, and in focus. All significant that step right soon. Take it. Do it. Make it happen. Because that goal is going to achieve itself. It's all on you. When you start anything, the first step, you're excited. You're like, yeah, I'm going to do this. I'm going to kick ass. And then you take another step and another step. And you're like, this is pretty hard, man. The enthusiasm from the beginning starts to fade out. You lost sight of the long-term goal, and it faded. It faded from memory, and the passion dried up. So we stopped the daily tasks that will allow us to achieve our goals.
and you began to rationalize, maybe I can't, maybe I don't really want to, maybe this goal isn't for me. And so you give up, you let it go, and you settle. You settle for the status quo. You settle for the easy road. You settle for, oh well. No, don't do that. If I don't finally get my focus in check, if I keep wandering around distracted, if I keep looking at every new thing that pops up, if I keep finding every single new opportunity, if I keep saying yes to everything, if I keep listening to everybody's complaints, if I keep doing whatever they ask me to do, at some point, you lose your life. You get a long-term goal in your mind, burn it into your soul. Write about it, talk about it, hang it up on the wall, but most important, do something about it every day. I want that long-term goal to be so embedded in my mind that I never lose sight of it. And the little tasks and projects and short-term goals that we tackle need to lead towards strategic victory, winning the long war. Start working a plan to get there and minimizing everything else. Getting very clear on mission, on mission, and working the plan. Everything else gets what it gets. No, do things to that intention. Do the things that are going to move you forward. Getting routed for shortcuts for the corners, just take time. Focus on what you do. Become the best at it. Put in your time. Stay the fucking years. And eventually, great things are going to start happening. Every day, do something that moves you toward that goal, that keeps that goal alive, in sight, and in focus. Small or insignificant that step needs to be taken. Make it happen. Because that goal isn't going to achieve itself. It's all on you. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, sudah ada 400 orang yang masih setia malam ini. Ya, kita seperti biasa, Anda akan belajar bertambah ilmu. Saya cari teman berbincang dulu malam ini. Ada Pak Karyana, ada Pak Edi Purnomo selaku CEO Pulsa Token. Ada biasanya Coach Suryani, biasanya sudah ada ini. Oh ya, sudah hadir Coach Suryani. Ya, sudah saya jadikan panelis ya. Kemudian siapa lagi ya yang saya mau undang biasanya Bro Ruyan. Oh, belum hadir ya. Oke. Gak apa-apa Bapak Ibu, seperti biasa malam ini Coach Suryani monitor. Siap monitor, Coach. Monitor. Oke, jelas suara saya? Jelas, Coach. Jelas sekali. Oke, Coach Suryani itu udah terima smart kontraknya udah ya sama Coach Edi ya? Oke, siap, sudah. Sudah Coach, sudah lahir Pulsa Token. Oke. Siap tempur. Hari sama Pak Karyana saya jadikan panelis, tolong di ini ya. Oke, di grup chat silakan kita seperti biasa chat dulu malam ini, jangan ribut-ribut di Telegram aja. Ayo kalau ikut Zoom gitu ya. Ini banyak orang ribut-ribut di Telegram, begitu diajak Zoom nggak mau ya, semuanya ngebacot aja di Telegram. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih sudah hadir malam ini ya, seperti yang tadi kita lihat di YouTube ya. Jadi kita lihat di YouTube itu untuk video-video motivasi itu penting. Jadi apalagi soal visi itu penting untuk kita ini ya. Kita share untuk supaya memberikan energi-energi positif ya. Jadi jangan lagi nanti Bapak Ibu negatif, memberi solusi kagak. Jadi ya akhirnya manajemen dan saya melihat perkembangan beberapa hari ini ya sudah memutuskan beberapa hal.
Dan itu besok akan disampaikan dalam surat keputusan supaya semuanya happy. Ya, jadi malam ini kita sudah share, sudah kita infokan ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang aturan dan regulasi Bapepti ya. Anda ketik di Google Bapepti ya, tentang kripto. Ya, Anda tuh makin paham ya. Nih, calon pedagang aset kripto ya. Jadi calon pedagang aset kripto ya, aset kripto itu ada syaratnya ya di Indonesia. Makanya Anda nanti malam ini belajar sama saya. Nih ada pedagang-pedagang yang sudah ya. Pedagang aset kripto itu maksudnya adalah exchanger ya. Nih PT Aset Digital Berkat. Nah, ini tokokripto.com. Ya, ini PT Aset Digital Indonesia, incrypto.co.id ya. PT Cipta Koin Digital, koinku.id. Galat Koin Indonesia. Nah, PT Infak Nasional Indonesia ya. PT Indonesia Digital Exchange ya. PT Crypto Maxima Coin. Pak Edi saya mute dulu ya Pak Edi ya. Jadi biar enggak ini. Ya, jadi ini kripto masa kini ya, ini ada 25 ya di yang sudah ini. Ini semuanya adalah calon pedagang fisik aset kripto. Ini tuh exchanger ya. Ini tuh adalah aturan yang dikeluarkan untuk exchanger, bukan untuk pengembang. Kita ini adalah pengembang aset kripto ya. Kita ini adalah pengembang aset digital. Jadi pengembang teknologi blockchain. Jadi ini ada yang terbaru, galat.id ya, kita buka dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tuh biar tahu ya, pengembang nih, saran pedagang aset kripto tuh saya share di grup chat ya. Nih tuh Anda baca tuh di grup chat. Nah, tuh. Ini regulasi di Indonesia yang sudah ada soal Bapepti tentang aset kripto, dan saya juga share di grup di GLCC channel. Nah, itu pedagang aset kripto dari Bapepti. Ini juga di goldcoin.coop sudah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah nih galat.id, logonya mirip Goldcoin ya. Nah, jadi ini itu adalah exchanger gitu loh. Ini nih exchanger nih. Ya, jadi ini exchanger. Nah, ini udah ada galat.id. Nah, ini nih exchanger Bapak Ibu ya. Nah, kemudian exchanger dia juga ada akademinya. Kemudian dia ada juga, nah ini belum dia ya. Nah, ini ada trade-nya. Nah, trade ini dia tempat menukar uang rupiah menjadi aset digital. Maka dia perlu diatur. Dia ini mengkolek dana masyarakat dari rupiah menjadi aset digital. Nah, ini masih coming soon semua gitu loh. Nah, company-nya Jabot House-nya kita lihat ya. Ini website yang sudah ada. Nah, ini kita bahas soal galat.id. Jadi nanti Bapak Ibu biar paham ya, ini tuh adalah calon pedagang fisik aset digital, atau bahasa kasarnya adalah exchanger. Itu yang diatur oleh Bapepti. Nah ya, jadi calon pedagang fisik aset kripto. Ya, jadi tentang Bapepti. Nah, ini yang resmi. Nah, ini ya, jadi yang resmi dan aturan Bapepti tentang kripto. Nah, ini ada aturan SK Bapepti tahun 2019 ya. Ini saya buka biar Anda paham nanti, dan Anda paham ya. Jadi semakin Anda paham, semakin Anda bagus ya. Nah, regulasi kripto saya bikinin dulu foldernya. Jadi nanti biar Anda itu paham dan nggak salah sampai ya.
Nah, nih perdagangan aset kripto di Indonesia ya. Jadi ini dari Bapepti loh ini ya. Jadi supaya nanti kita sama-sama. Oke. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda semua seperti biasa di Coin Market Cap ya, ada beberapa hal menarik hari ini akan saya mau sampaikan kepada Anda semua. Ya, seperti biasa di Binance kita upgrade ya. Untuk Bitcoin sekarang di 41.000 ya, kita tadi hasil perdagangan lumayan hari ini ya, sekitar hampir $8.000 setelah kemarin ini berdarah-darah terus kita, jadi nggak naik lagi 41.000 nih, mungkin target kami malam ini bisa 42.000 besok orang dumping lagi, akhirnya nyangkut lagi, orang dumping lagi, akhirnya nyangkut lagi ya. Itu di Bitcoin, belum di Ethereum yang nyangkutnya juga parah ya. Makanya yang paling banyak 80% dari aset kita itu ditradingkan di dalam di Bali Token dan Goldcoin. Dan kita lihat juga harga Bali Token kita ya, seperti biasa kita buka dulu di Coin Market Cap. Buka Coin Market Cap, Anda ketik di sini Goldcoin, Anda buka Coin Market Cap, Anda ketik di sini itu Bali Token. Bali Token terus merosot harganya karena kita jual, trading kagak ya, jual terus jual ya, karena nggak ada trading ya. Juga di Goldcoin juga begitu, semua pada menjual, yang beli kagak ada, bacot aja yang banyak ya. Nah, makanya sekarang kita nyangkut besar itu di Goldcoin ya. Ini cukup besar aset kita di sini ya, sekitar 20%-an itu di sini. Ya, kalau di Bitcoin mah karena keuntungannya nggak banyak, nggak mungkin kita beresiko. Karena sehari itu kita cuma dapat 0,2%, 0,3% kalau di Bitcoin. Tapi kalau di Goldcoin ini kita bisa dapat kenaikannya bisa 20% sehari gitu ya. Apalagi di Bali Token. Di Bali Token yang kemarin lagi legit banget, makanya kita lagi habis-habisan di sini. Jadi bentar lagi Bali Token akan segera kita buyback ya. Semuanya pas terus belajar trading biar ngerti cara mencairkan uangnya. Ya, jadi Bapak Ibu juga saya sampaikan di grup Facebook, pastikan Anda bergabung dulu di grup Facebook Keluarga Goldcoin ya. Ini saya sampaikan di grup kolom chat. Anda pastikan Anda bergabung di situ. Ya, Anda bergabung di grup Goldcoin, Keluarga Goldcoin, pastikan Anda bergabung. Ya, sudah saya share ya di grup chat, di kolom chat, silakan Anda bergabung di grup Keluarga Goldcoin. Jadi Anda tahu info-info terupdate ya. Dan terima kasih nih kepada Ibu Mia Yuverna yang paling aktif di Facebook, Pak Andika Kripto, Mbak Wi, Aulia Iwan, Ibu Syarifah Aini, Wileman Ricardo Sengger, ya Pak Madeluki dan Ibu Denami, ya kemudian Pak Yanma dan Pak Abdurrahman. Terima kasih komennya, like-nya. Jadi Anda kalau kayak gini like gitu, kemudian komen aja di sini, mantap gitu ya. Nah, jadi itu terdata ya, itu terdata. Jadi Anda komen ya, itu data, nanti Anda bisa saya kasih award ya. Awardnya di sini banyak deh, macam-macam awardnya ya. Jadi nah ini dapat hadiah nanti untuk yang makin aktif di Facebook ya, makin aktif di Facebook itu akan makin. Nah, ini bagus nih, salam kenal ya, ini di like, dokumen, maju terus ya, maju terus YouTuber muda ya. Tuh. Jadi Anda kalau makin aktif di grup ya, Anda makin tahu, akhirnya bertambahlah ilmu Anda, mengertilah Anda dalam hal-hal kripto ini ya. Nah, ini komen maju terus kripto muda ya, itu baru betul ya. Jadi jangan lagi Anda nggak ngerti gitu ya. Jadi nggak ngerti atau apa, supaya nanti Anda paham ya bagaimana caranya untuk Anda bisa pakai Facebook yang benar gitu loh. Ya, ini Facebook Keluarga Goldcoin ya, sudah 2.200 member dari 140.000 member ya. Cuman 2.200 yang bergabung di sini. Makanya kalau Anda kurang info, masuk ke grup Telegram. Enggak, masuk ke grup Facebook. Enggak. Kemudian di grup tanyanya itu aja terus. Males baca, iya. Ya, makanya Anda nggak update Bapak Ibu ya. Nah, kalau kayak gini. Nah, jadi makanya kita sama-sama biar kita paham. Ayo dong belajar memahami bagaimana berbisnis di dunia kripto. Jangan nyinyir Bapak Ibu ya, nyinyir nggak jelas. Terus kemudian hari ini juga Bapak Ibu bisa ngecek ya bscscan.com/tokens. Anda cek itu yang paling tinggi apa, yang paling populer apa. Tapi ada saya satu nanti akan membahas salah satu kripto yang luar biasa ya.
namanya Libero Finansial. Nah, ini hati-hati Anda ini, ya ini bisa jadi benar, bisa jadi scam. Ya, Anda cek ini Libero Finansial ini baru listing kemarin di tanggal 15. Ya, di tanggal 15 Maret. Nah, hati-hati Anda ini bisa jadi rug pull, bisa jadi nanti ini bisa scam. Ya, ini ada Libero Finansial namanya. Ya, harganya 136 perak. Ya, jadi ini bisa Anda lihat ya di marketnya ada 3 ini di Pancakeswap, Libero BUSD dan BNB ya. Tapi yang Anda lihat di BUSD cuma 400.000. Jadi dia goreng cuma di BNB sama di CoinWay. Ini hati-hati aja ya. Ini crypto alert dari Anda ya untuk Anda semua. Ya, jadi jangan main bagus. Ini baru launching tanggal tanggal kemarin itu tanggal 15 ya. Baru kemarin ini baru hot banget ya. Hati-hati Anda ini lagi heboh-heboh banget karena dia ngiklan di mana-mana. Ya, dan hari ini juga token skincare kita juga sudah rilis, jumlahnya 500 juta Twin skincare token. Kemudian Kicau token, Kicau Mania juga sudah rilis. Kemudian juga Pulsa token decentralized Pak Edi dari Jawa Timur juga sudah rilis. Ini ada burningnya, mungkin nanti setiap yang beli pulsa ya Pak Edi ya. Kemudian ada Batik token juga sudah rilis. Kemudian Klinik token juga sudah rilis. Kemudian AMI token pendidikan sudah rilis, ya Santri token pun sudah rilis, ya, dan Jabar token juara pun sudah rilis. Siap-siaplah berkompetisi karena semua token-token ini nanti hanya bisa dibeli melalui USDG. Dan begitu di listing di market, dia akan listing dengan USDG juga, ya. Oke Bapak Ibu, dari update dari Binance, dari itu sudah cukup. Kemudian di Facebook, Anda pastikan Facebooknya di subscribe ya. Kita mau bahas sekarang tentang aset yang resmi terdaftar di Bapepti. Ada 229 aset ya. Yang pertama Bitcoin. Ya, Bitcoin itu pasti di mana-mana dia legal. Tapi saya tanya ke Bapak Ibu, Bitcoin ini ada foundernya? Kagak ada, namanya Satoshi Nakamoto. Kemudian Bitcoin ini ada kantornya? Kagak ada. Kantornya semua orang ya, di semua kantor. Kemudian semua orang adalah Satoshi Nakamoto, tapi dia resmi terdaftar di Bapepti. Begitupun juga nanti dengan Goldcoin, ya nggak ada kantornya, nggak ada single ownership-nya. Kalau komunitas kita kuat, baru kita daftarkan di Bapepti. Kemudian ada Ethereum, ada Tether, ada SRP, Bitcoin Cash, Binance Coin, ya Binance juga ada, ya Binance Polkadot, Chainlink, ya Litecoin, ya Litecoin, Bitcoin Satoshi Vision, ya. Ini juga nggak jelas nih orang dari luar negeri di listing di Indonesia. Makanya nih saya sih applause saja gitu ya. Tapi oke, ini Litecoin, emaknya kita, emaknya Goldcoin ya. Terus Crypto.com Coin, USD Coin, EOS Tron, Cardano, Teosos, Stellar, Neo, Nemlota, Yen Finance, Maker, Ontologi, Uniswap, DAI, ya Dogecoin. Dogecoin ini saudaranya Goldcoin ini Bapak Ibu ya. Dogecoin ini saudaranya Goldcoin. Ya, anjingnya Goldcoin lah gitu. Dulu tempat temen ya ini dulu untuk seru-seruan. Tapi dia karena di endorse Elon Musk, ya dia tetap beruntung lebih terkenal ya. Kemudian ada Algorand, ada True USD, ya ada BitTorrent, ada Compound, ya ada Kusama, ada OK Blockchain, Wave, Digibyte, Icon, Kutum, Standard, REN Protocol, Zilliqa, Decred, Bitcoin Gold, Aragon, Elrond, Engine Coin, Ben Protocol, Terra, Balancer, Nano, Swap, Solana, Bitcoin Diamond, DeFi Money, Avalanche, ya, Numeric, Golem, Quan, Betom, Serum, Just, Vergy, Pax, Kava, Komodo, Steam, Elf, Phantom, ya, V-System, Zcoin, Stratis, ya, dan banyak-banyak lainnya saya nggak kenal juga ini saking banyaknya. Tapi ada satu yang saya banggakan ya, ada satu dari sini sekian banyak ini proyek luar negeri semua. Ada satu yang saya banggakan, ada nggak ya di ya. Nah, ada yang saya banggakan itu yaitu ada stabil token kita rupiah token dan ada Vexanium. Nah, ini punya orang Indonesia yang saya kenal nih ya. Jadi ada rupiah token ya, rupiah token. Kemudian ada Vexanium, ini blockchain developer asli
dari Indonesia ya. Jadi ini Vexanium, ini rupiah token ya. Jadi rupiah token, nah ini sudah ada loh, tapi ini mohon maaf bukan pemerintah Indonesia yang punya ya rupiah token ini ya. Jadi circulating supply-nya 226 miliar ya. Ini dibuat oleh PT-nya, saya nggak tahu nih PT-nya ya. PT-nya pokoknya bukan bukan pemerintah Indonesia, tapi yang punya rupiah token. Karena aneh gitu loh. Nah ini the next generation blockchain for mass adoption, public blockchain and smart contract platform that enable developers to create many projects based on blockchain technology. Ya ini punya orang Indonesia, ya saya bangga ini kita tonton sedikit tentang Vexanium. Ya ini punya orang Indonesia. Have you ever wondered what is the next technology after the internet? Well, you don't have to wonder anymore actually, because it's already here. It's called blockchain. Blockchain is a technology innovation in the protocol layer that can be used to send money and other valuable, unique digital goods through the internet. In short, it is a database technology to store data in a secure, transparent, and immutable ledger. The more foundational a technology is, the more impact it can have. Blockchain technology is not an improvement in process technology. That's why it's called innovation in the protocol layer. With its unique capability, blockchain has shown a lot of benefits, potential for various industries, such as financial, public services, retail, logistics, manufacturing, and many other industries. Blockchain can enable a new business model through decentralized application and smart contract. For example, can you imagine an application that can do voting and identity services management completely anonymous, but resistant from tampering at the same time? Blockchain technology allows for verification of voters while keeping voting preferences anonymous. This is an area that is likely to see real-world adoption within the next few years. This is only one of many examples of what decentralized application and smart contract in blockchain can do. Everyone has the opportunity to utilize this blockchain technology, including you. Now the question is, how do we make this decentralized application? Vexanium is the first Indonesian public blockchain that is building the next generation blockchain for mass adoption. It is born to support decentralized application usability and retail penetration. Vexanium is focusing on Indonesia because with its 264 million population, increasing income per capita, mobile and internet penetration, predicted will be the fourth strongest economy in 2030, Indonesia has tremendous potential blockchain application and use cases. Then, what is the feature of Vexanium blockchain technology compared to others? In terms of scalability, Vexanium can accommodate more than 2,000 transactions per second, while most blockchain platforms can only accommodate 10 to 100 TPS. In terms of transaction fees, Vexanium does not charge transaction fees such as most platforms, which usually require transaction fees in every transaction made by users. In terms of consensus, Vexanium will use delegated proof of stakes, which means Vexanium will prioritize scalability and network performance. With this technology, Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries in Indonesia. This is the future. Build your own apps with Vexanium blockchain. Oke, thank you. Tepang dong buat Vexanium salah satunya ya. Ini juga ada galat.id. Oke, sekarang kita masuk saja karena titik kita membahas tentang kripto dari Indonesia ya. Jadi ini ada presentasi dari Bapepti. Ya, ingat ya, ini presentasi dari Bapepti. Ini resmi loh. Ini dari website bapepti.go.id ya. Jadi real ya. Jadi mengenai perdagangan ya, perdagangan aset kripto di Indonesia. Nah, ini di Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Kementerian Perdagangan.
Jadi Bapepti itu di bawah Kementerian Perdagangan ya. Jadi 18 Februari 2021. Nah, ini sudut pandangnya aset kripto dari aspek peraturan perundang-undangan ya. Jadi undang-undang tentang mata uang itu adalah undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Aset kripto bukan sebagai alat pembayaran. Tolong dipahami Bapak Ibu ya. Makanya aset kripto Anda tidak bisa untuk bayar ini, bayar itu, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib. Itu dilarang oleh undang-undang mata uang. Ya, makanya nanti Anda jangan memaksakan, gitu loh. Jangan mendesak. Semua itu harus ada aturan. Kalau Anda gunakan sebagai alat bayar, maka Anda melanggar undang-undang pidana. Ya, Bapak Ibu, biar Anda paham. Ya. Kemudian efek, undang-undang tentang efek, ya, nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligas, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap verifikatif dari efek. Nah, komoditas. Nah, komoditas Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Pasal 1 ayat 2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Ya, jadi faktor utama penetapan sebagai komoditi. Ya, jadi faktor utama penetapan sebagai komoditi untuk aset kripto. Kenapa nih di Indonesia itu alasan Bapepti mengkategorikan kripto itu sebagai aset, ya, sebagai komoditi? Ini alasannya. Yang pertama, harga fluktuatif. Harga koin-koin sangat produktif dan cukup liquid, ya. Yang kedua, tidak ada intervensi pemerintah. Koin dan token yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi. Dengan demikian pasarnya sempurna. Nah, jadi ini tidak boleh ada intervensi pemerintah, ya. Kemudian yang ketiga, banyaknya permintaan dan penawaran. Besarnya pasar dan tersedianya pasokan koin atau token telah tumbuh pusat perdagangan koin dan token yang disebut exchange di dunia, ya. Di Indonesia telah muncul pelaku usaha kripto dan ratusan ribu nasabah yang bertransaksi. Yang keempat, standar komoditi, ya. Sebagai sebuah komoditi digital, standar merupakan bagian dari desain komoditi tersebut. Sebagai standar desain komoditi tersebut, koin atau token memakai rupiah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standar tidak menjadi isu, yaitu seperti standar pada komoditi fisik. Nah, ini nilai kapitalisasi aset kripto dunia, ya. Ini yang jelasin Bapepti loh Bapak Ibu, ya. Jadi nilai kapitalisasi aset kripto dunia tahun 2021 pada tanggal 15 Februari 2021, market cap seluruh aset kripto atau aset digital yaitu 1,4 triliun US dollar, ya. Jumlah aset kripto yang beredar saat ini, nah ini 15 Februari kan, kita launching 21 Februari, datanya tidak jauh beda risetnya kita. Walaupun waktu itu saya tidak ngambil dari Bapepti, ya, tapi kita ngambil sendiri datanya dari real, ya, real update. Jumlah aset kripto yang beredar pada 15 Februari 2021 8.400. Hari ini Bapak Ibu, hari ini 18.270 hari ini, ya. Jadi harus benar-benar Bapak Ibu makin paham, ya. Dapat diakses di coinmarketcap.com. Nah, ini kan data diambil dari coinmarketcap. Ya sama gitu loh. Nah, jadi Bapepti pun atau Kementerian Perdagangan pun ngambil dari CoinMarketCap datanya, ya. Kemudian segmentasi pasar aset kripto, ya, ini Bitcoin 60%, Ethereum 13%, ini tahun 2021, ya. Nah, perkembangan harga aset kripto Bitcoin, ya, tahun 2012 sampai 2021, ya. Nah, 2012 5 sampai 7 dolar per Bitcoin, ya. Walaupun dulu tahun 2011 sudah sampai 45 dolar. Nggak tahu kan, karena nggak ada datanya. Hanya hantu-hantu yang tahu itu kejadian itu. Kemudian 2013 10 sampai 300, 2014 700, ya.
Akhir tahun merosot ke posisi 300 per koin. 2015 200, 2016 450, 2014 nih USDT lahir, 2015 nih ya Ethereum lahir. Makanya sempat terganggu naik turunnya. 2016 450, 2017 970 ya perdagangan. 2018 13.000, 2019 sempat turun lagi ke 3.000 ya. Kemudian 2020 8.000 per Januari, nah sempat naik 29.000, 48.000. Nah, kemarin ya kan nggak sempat kan, ada bulan April itu naik sampai 60.000 US dollar, sampai hampir 1 M. Nggak ada data di sini, tapi kita tahu. Nah, ini harga aset kripto di Indonesia per 15 Februari 2021. Nah, ini dari sumbernya dari Indodax nih, itu datanya dari Indodax nih, pedagang aset kripto terdaftar. Pedagang aset kripto terdaftar. Jadi Indodax itu. Kita ini bukan pedagang aset kripto. Kita ini pengembang. Dan bebas aja kita ngembangin seluruh dunia gitu loh. Ya makanya Bapak Ibu harus paham antara pedagang aset kripto yang dalam hal ini ya, yang ini namanya exchanger, tempat nukarin duit rupiah menjadi ini, itu namanya pedagang aset kripto. Kita ini pengembang ya, tolong dibedakan antara pedagang dengan pengembang. Nah, mekanisme perdagangan aset kripto. Jadi pelanggan membuka rekening pada pedagang fisik aset kripto. Setelah lulus prosedur KYC, calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, diberi akun, dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto. Dapat berupa pembelian atau penjualan dengan menggunakan uang fiat, rupiah. Ya, makanya semua Anda diajarin bikin akun di toko kripto, di Indodax, ya, supaya Anda pinter, gitu loh. Jadi kita tuh tidak ada menyalahi aturan, Bapak Ibu. Semua itu kita ikuti semuanya. Tidak ada peraturan yang kita langgar. Ya, yang kemudian yang kedua, untuk memulai transaksi, pelanggan harus menyetor dana. Tuh, rekening terpisah pedagang aset untuk membeli aset kripto. 70% dana yang dimaksud akan disimpan pada lembaga clearing dan 30%-nya disimpan pada pedagang fisik aset kripto. Ya, aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pedagang atau Indodax dalam hal ini toko kripto, komoditi aset kripto di depository baik sifatnya hot wallet dan cold wallet di pengelola tempat penyimpanan. Lembaga clearing berjangka melakukan verifikasi terhadap jumlah keuangan dengan aset kripto yang terdapat pada pengelola atau tempat penyimpanan. Pedagang fisik aset kripto, lembaga clearing berjangka dan pengelola tempat penyimpanan menyampaikan laporan data transaksi secara periodik kepada Bapepti dan Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Nah, ini mekanismenya ya. Anda baca aja deh, nanti linknya tuh saya share udah. Nah, perizinan pedagang fisik aset kripto wajib diperoleh paling lambat 31 Maret 2020. Nah, ini aturannya tuh 2020. Makanya sekarang Anda mau bikin Indodax lagi nggak bisa. Ya, biar Anda paham. Jadi ini mematikan sebenarnya untuk orang-orang yang kreatif seperti Anda. Pengen bikin kayak exchanger, nah disetujui karena paling lambat 31 Maret 2020 di aturan ini. Mekanisme proses pendaftaran. Nah, nih mendapatkan NIB melalui SS, login, perizinan online Bapepti, mengajukan permohonan belum persyaratan, uji kelayakan pengurus, pemeriksaan peranan fisik, penerbitan sertifikat pendaftaran persetujuan oleh Bapepti. Jadi kalau Anda bilang Goldcoin, kenapa nggak di Bapepti? Goldcoin itu nggak perlu ke Bapepti. Goldcoin itu hanya tinggal listing di Indodax, di toko kripto, selesai masalahnya. Ya, jadi nanti Indodax toko kripto lah yang nanti akan menyetorkan datanya ke Bapepti. Gitu. Jadi kita ini beda, kita ini bukan Indodax yang harus dapat izin Bapepti. Jadi tolong pertanyaan Anda, kenapa nggak kalau Goldcoin nggak di Bapepti? Kita ini bukan exchanger, Bambang, bukan exchanger. Coba ketik dong di ini ya, kita itu bukan exchanger Bambang gitu, coba ketik deh. Kita itu Goldcoin itu bukan exchanger Bambang. Nah, coba ketik di kolom komentar nih, saya pengen lihat nih siapa aja yang ngetik ya. Umar Limber ya, baru satu, Pak Gede, Adi Swandana, kita itu bukan exchanger Bambang. Nah, itulah betul, Goldcoin itu bukan exchanger Bambang. Ngapain daftar di Bapepti? Gimana sih, nggak ngerti-ngerti ya? Nah, makanya kadang saya capek gitu ya, apa ya,
hal-hal yang sederhana itu saya capek. Makanya malam ini saya jelaskan ini ke Bapak Ibu, share lah ini PowerPoint-nya ke seluruh dunia biar paham gitu loh. Ya biar paham. Nah, persyaratan dalam rangka persetujuan pedagang fisik aset kripto ya. 1. Akta permodalan disahkan oleh KMUH modal minimal 50 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit. Ya, jadi Anda kalau pengen jadi kaya Indodax harus punya modal 50 miliar. Salinan bukti sektor 50 miliar disetor, Bapak Ibu, ya. Bukan hoak-hoak gitu loh. Kalau Goldcoin ngapain orang Goldcoin itu? Kita ngembangin ini kagak. Kita exchanger bukan. Ya kita edukasi, masa edukasi ilegal gitu loh. Aneh. Kemudian dokumen tentang penunjukan rekomendasi sebagai pedagang fisik oleh bursa berjangka yang telah mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan pasar fisik aset kripto. Memiliki prosedur SOP tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan, penerapan program tip pencucian uang, ya, salinan sertifikat CISSP dari pegawai untuk kontrak kerja, sertifikat CISSP. Nah, makanya sistem dan sarana pedagang online dengan spesifikasi yang bersyaratkan Bapepti, laporan hasil audit, salinan sertifikat ISO, mampus tentu banyak syaratnya. Makanya nggak usah jadi exchanger lah, kita siapa juga mau jadi exchanger. Sudahlah, kita dukung exchanger yang ada, kita dukung Indodax, kita dukung toko kripto, kita dukung digital exchange, kita dukung yang akan launching nih galat.id, ya. Kenal aja kagak nih, gitu. Galat entah dari mana, tapi ada izin Bapepti-nya. Ya, nomornya aja nih masih 180 sekian, ya, dan itu terdaftar loh di Bapepti, ya. Nah, makanya nih, tuh, kalau Anda nggak percaya tuh, ya, ada sekarang itu 17, ya, salah satunya galat.id, website aja belum selesai, nah, tapi izinnya udah ada, gitu. Nah, 13 pedagang aset kripto yang telah menerima sertifikat, nah, kalau yang tadi kan calon tuh, nah, nih, Indodax Nasional Indonesia, nah, PT Kripto Indonesia Berkat, toko kripto, PT Zipmek, PT Indonesia Digital Exchange, PT Pintu Kemana Saja, PT Luno, PT Cita Koin Digital, PT 3 Inti Utama, Upbit, Rekeningku.com Indonesia, Trinity Investama, PT Bursa Kripto Prima. Nah, udah Anda bikin akun di sini aja. Ya, ini yang sudah terdaftar di Indonesia. Nah, terima kasih, Bambang. Biar Anda paham tuh, Bambang, aturannya di Indonesia. Nah, barulah ini tentang tuh peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Ya, jadi bla 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 bla. Nah, ini penting nih, saya mau nyorot ini aja nih. Ya, pasal 5-nya yang mau saya sorotin. Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti, ya. Yang kedua, untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Bapepti yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka harus memenuhi persyaratan. Nah, ini bursa nih. Beda ya, Bapak Ibu, ini bursa berjangka, bukan pedagang fisik aset kriptonya. Nah, ini harus bursa berjangka. Nah, jadi modalnya tadi berapa Bapak Ibu? Modalnya bursa berjangkanya 1,5 triliun atau 1.500 miliar rupiah. Mempertahankan saldo modal akhir di 1,2 triliun. Nah, itu bursa berjangkanya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, ya di bawah itu diatur nih, Anda baca aja nanti, tapi ada yang saya mau fokuskan lagi, ya. Nah, jadi fokuskan lagi di bawahnya itu tentang manajemen risiko, aturannya ada, sanksinya pun ada, ya. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nanti, nah ini sudah ada penentuan penutup. Nah ini, ya di pasal 5 dan pasal 24, nah ini harus paham nih. Pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan aset kripto sebelum berlakunya peraturan badan ini wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bapepti. Itu kalau Anda jadi exchanger. Kayak Indodax itu mulainya dari 2013, mulainya dari Bali. Ya, Bang Oscar itu. Ya, jadi kita dukung lah Bang Oscar.
Nah, jadi pelaku usaha wajib mendaftar ke Bapepti. Permohonan pendaftaran sebagaimana maksud menggunakan formulir tercantum. Nah, pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto atau exchanger atau dia sentralisasi exchanger. Makanya Anda paham, jangan salah sampai lagi besok Bambang. Ya, Anda tuh harus pinter. Memiliki modal setor paling sedikit 100 miliar rupiah dan pertahankan saldo modal akhir 80 miliar. Nah itu, jadi Bapepti menerima pendaftaran atas permohonan ya yang diajukan oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang meliputi salinan akta pendirian, penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk bisnis proses, bukti pendaftaran sistem elektronik, ya, data dan informasi lainnya tentang kegiatan pedagang fisik aset kripto dan rencana bisnis, ya. Jadi Bapak Ibu harus jelas. Ini kalau kita mau jadi exchanger. Kita ini bukan exchanger, Bambang. Kita ini bukan mau jadi exchanger. Kita ini koin yang sudah terdaftar di CoinMarketCap sejak 2011. Lalu apanya yang ilegal, Bambang? Yang ilegal itu apanya? Makanya aneh menurut saya, gitu orang Satgas Waspada Investasi membuat itu dia karena ada program pumping. Yang pumping itu bukan kita yang buat, Bambang. Ya, yang buat orang yang kena kita. Makanya saya kesel-kesel sendiri jadinya. Nih, Anda baca tuh screenshot yang jelas, peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Ya, Anda catat di tulisan Anda sekarang, catat. Peraturannya tentang kripto itu apa? Ya, bertanggal menjangka komoditi tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Ya, jadi Anda tuh biar pinter. Yang diatur itu baru regulasi sebagai exchanger, bukan sebagai pengembang. Ya, jadi Anda jangan sok-sok ya tahu aturan begini begitu, Anda aja nggak paham aturannya. Ya, ini saya screenshot ini ya. Nah, biar Anda tuh baca-baca sendiri besok, biar Anda tuh pintar, ya. Itu di Goldcoin juga saya share di Goldcoin, jadi supaya Anda tuh makin pintar, biar Anda itu nggak nyinyir aja terus ya. Nah, saya update di situ, di channel juga saya update ya. Dan di grup Facebook pun saya update nih Bambang ya. Biar besok tuh Anda makin pinter Bambang. Nih. Saya update juga fotonya di sini tuh, aturan Bapepti. Tuh, Bambang baca ya. Ini aturan Bapepti. Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Bapepti tuh ya, tentang ya pasar fisik, tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto ya di bursa berjangka. Nah, ya, ini mengatur soal jadi exchanger ya atau sentralisasi exchanger, Bambang ya, bukan mengatur developernya atau pengembang teknologi blockchain. Biar Anda paham ya. Nih saya post ya. Nah, sekarang saya buka lagi KLBI kalau bikin perusahaan. KLBI usaha 2020 OSS ya. Nih pencarian OSS tentang blockchain. Ya, di sini biar Anda tuh paham di OSS itu ya. Nih tuh KLBI-nya. Nih, KLBI-nya cuma 2 ya, di 62014. Makanya Bali Token, Umroh Token itu izinnya pengembang, aktivitas pengembang teknologi blockchain. Nah, ini saya screenshot juga. Biar besok-besok ada yang nanya hal yang sama, Anda jawabnya ini. Ya, kami itu bukan exchanger, kami itu pengembang teknologi blockchain. Nih, tuh. Biar Anda paham. Nih, saya crop, saya simpan lagi KLBI blockchain. Ya, ini mulainya 2020. Makanya karena ini baru keluar, barulah kita masuk ke Indonesia aturannya. Tapi KLBI itu efektif Oktober 2020.
Oktober 2021 baru ini bisa dipakai nih KLBI ini Bambang ya. Ini KLBI ini baru bisa dipakai. Nih pengurangan komputer 6201 nomor 14 tuh. Aktivitas pengembangan teknologi blockchain. Ini izin kita. Lalu salahnya di mana? Ya, jadi salahnya di mana coba? Makanya tuh saya update lagi di grup ya KLBI blockchain. Ini izin perusahaan kita. Nih. KLBI blockchain, pengembang teknologi blockchain. Ilegal dari mananya Bambang? Ya. Jadi kalau Anda merasa ya koperasi kita pakai teknologi blockchain untuk mencatat simpanan pokok, simpanan wajibnya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Ya, dari mana? Ya, keluarkanlah, tunjukkanlah ke saya aturan kalau itu sudah ada. Kan kita belum tahu sebagai masyarakat. Nah, ini KBLI untuk PT token ya. Nah kalau Goldcoin ya nggak perlu dia ngurusin izinnya itu. Orang Goldcoin bukan saya yang punya, bukan ini yang punya, nggak ada itu. Nah PT kita namanya PT Goldcoin International Development ya, untuk PT kita yang benar nih Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan salah paham, PT GID untuk pelaksana teknisnya di lapangan, melatih SDM-nya untuk kenal belajar di dunia kripto, namanya PT Goldcoin Chevron International. Itulah yang dibuat oleh OJK. Ilegal dari apanya, Bambang? Ya kita ini bukan exchanger. Chevron itu untuk ini. Nah kita bertanya dong dari mana ilegalnya? Coba saya tanya. Ya makanya tuh besok Anda tuh harus jadi orang yang cerdas. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan tidak cerdas. Ya, nih. Makanya Anda besok di grup jelas. Nah ini saya ingatkan nih kepada adik kita ya, Handika Kripto ya, jangan nanti dibilang kayak Indra Kens, pamer-pamer, sampaikan saja. Ini mobilnya, mobil kita apa adanya. Ya, jadi jangan dibilang nanti kayak Indra Kens juga nih si Handika, lalu Anda difitnah sama orang ya. Jadi supaya nanti jangan ada nanti fitnah-fitnah ya. Jadi supaya enak Bapak Ibu ya. Jadi kita biar paham ya. Jadi sekarang paham ya Bapak Ibu, yang ada di Indonesia itu aturan soal jadi pedagang fisik aset kripto, bukan pengembang. Pengembangnya belum diatur. Adapun aturan terakhir tentang KBLI-nya itu yang tadi. Ya, klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia, OSS nih, Kementerian Investasi ya. Nih aktivitas pengembangan teknologi blockchain itu izin kita. Masalahnya di mana? Ya, jadi izin ini juga baru efektif kemarin Oktober 2021. Makanya Bapak Ibu sekarang semuanya baru ditukar ke pengembangan teknologi blockchain. Nah, gitu. Jadi biar paham. Jadi ingat ya, KBLI aturan tuh izin perusahaan tuh nih. 1 OSS, 1 KBLI. Jadi 6214 ya. Jadi biar Anda paham. Dan ini aktivitas pengembang teknologi blockchain biar Anda gampang ingatnya. Ingat aja tahun 2013 waktu Goldcoin lahir. Ya, 6 tambah 2 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 4 13. Jadi 2013 Goldcoin lahir. Nah, Anda tambahin aja nih. Ya, angka 13-nya. 6 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 4. 13. Apakah ada yang kebetulan di dunia ini Bapak Ibu? Nggak ada, Bapak. Kagak ada. Semuanya itu sudah diatur sama alam. Makanya ikutin aja. Sampai angka lahir aktivitas pengembang teknologi blockchain pun sama dengan tahun lahirnya Goldcoin. Ya, gitu dong. Makanya ini baru nggak ada obat Bapak Ibu. Ya, nggak ada obat. Jadi Bambang jangan nyinyir mulu di sosial media. Nyinyir di Telegram, begitu saya ikut di sini nge-zoom nggak ikut. Coba ada Bambang di sini, saya bijak-bijak ini si Bambang ini. Mohon maaf ya buat yang namanya Bambang, bukan Bambang Anda ya. Jadi Anda tuh biar paham ya, biar paham. Ya di Indonesia tuh regulasinya baru ini, lalu dibilang ilegal. Ilegalnya dari mana Bambang? Nah jadi supaya kita tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang memfitnah-fitnah. Kalau ada besok lagi yang memfitnah kita, kasih nih aturan ini. Kasih aturan tentang Kementerian Perdagangan ini, ya.
sini tentang Bapepti, kasih juga tentang itu. Biar jelas. Nah, nih brosurnya. Nih, aset kripto Bapepti Republik Indonesia, daftar isi. Ini saya download nih. Ya, biar Anda paham. Nanti saya upload juga di Facebook, ya. Ini harus disebarluaskan. Ini dasar hukumnya ada. Tentang mata uang, tentang perdagangan komoditi. Tujuannya apa? Pengaturan perdagangan aset kripto, memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto Indonesia, memberikan pelindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto di Indonesia, mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnahan massal. Nah, ya, jadi ini ada persyaratannya dari Bapepti, ya, kewajibannya apa, pedagang fisik aset kripto ini exchanger, ya, exchanger. Nah, jadi menyediakan muka aset terhadap seluruh sistem, ya, kewajiban. Jadi kita exchangernya udah ada. Sekarang yang perlu diperbanyak itu ya token dan koin asli orang Indonesia sendiri. Bukan koin-koin luar negeri yang dengan bangga kalian perdagangkan. Duit kita pergi terus ke luar negeri. Ya, makanya itulah pengembangan ini wajib Anda paham, Anda mengerti. Nah, ini kewajibannya tuh, ya, persyaratannya ada. Jadi kalau besok ada yang nyinyir, ya, besok ada yang nyinyir, upload nih, saya upload di Facebook nih dokumennya. Oh, nggak bisa ya upload dokumennya. Upload dokumen, upload video, add file. Nah, tuh saya tambah filenya. So, saya choose filenya, ini aturan Bapepti. Jadi kalau masih ada yang bacot-bacot besok soal ini, kasih dah ini. Ya, biar paham dia. Nih, satu. Ya, biar paham. Ya. Satu. Biar paham. Ya, ini Bapepti 1. Ya, kita tunggu dulu diupload biar nanti Anda paham. Nih, di Goldcoin Project juga saya upload. Ya, nih Bapepti 1 udah saya upload. Tuh, Anda buka di Facebook. Jangan nyinyir mulu, ya. Ini nyinyir aja. Tapi kagak ngerti yang dinyinyirin. Nih, Bapepti 2 saya kasih juga nih, Bapepti 2. Nah, jadi Bapak Ibu tuh kalau pintar, ada orangnya kasih dokumen ini tuh, baca dokumennya, aturannya. Yang ada itu soal dengan exchanger. Yang untuk kita tuh belum ada. Bapepti 3. Tuh, kasih. Jadi biar besok nggak ada lagi istilahnya Anda paham dan nggak ngerti. Ini SK Bapepti itu. Tuh. Dah. Kemudian KLBI udah. Nah, Anda bacalah di grup ini ya biar sama-sama tambah ilmu, tambah paham. Ya, jangan nyinyir mulu. Nah, itu. Ya, jadi agar semuanya positif, mengerti, baca tuh aturan. Ya, jadi biar Anda paham. Nah, kemudian ada juga aturan satu lagi tentang pengembang aset kripto itu sudah ada kalau nggak salah sebentar. Tahun 2020 kalau nggak salah ada itu. Ya. Tahun 2019 ya, nah, nih ada juga syarat-syarat bisa diperdagangkan. Syarat menjadi pedagang aset kripto, ini pedagang komoditi nomor 8 tahun 2001 di bursa berjangka, ya. Terbitkan perdagangan aset kripto. Nih. Ya kan? Jadi Anda biar paham. Jangan nanti dibilang lagi penipuan-penipuan, ya. Nah, di Indonesia itu cuma ada 2 yang boleh.
Ya, Bapepti ngatur kriteria aset kripto diperdagangkan pada bursa. Sebuah dapat jika telah memenuhi setidaknya 3 kriteria, yaitu berbasis ledger teknologi ya, atau teknologi blockchain, berupa aset kripto utilitas. Makanya Bali token itu adalah utilitas, token utilitas, bisa dipakai untuk liburan, paham? Atau aset kripto beragun aset, kripto backed aset. Inilah makanya kayak GPS, Anda beli kriptonya dapat tanah, itu namanya kripto backup aset. Utilitas kripto itu udah namanya Bali token contohnya, Umroh token itu utility kripto. Yang ledger teknologi tadi contohnya itu Vexanium yang saya jelasin kepada Anda. Makanya 3 ini di grup kita ada semua. Ya, jadi supaya Anda nanti jangan salah-salah sampai lagi. Ya. Jadi biar paham. Nah, ini tadi aturan soal ini saya bahas lagi nih. Ini dari sini tadi sudah ada aturan dari Bapepti ini ya. Nah, jadi perdagangan fisik pasar mewajibkan perhatian hukum. Selain itu perdagangan pasar fisik juga memperhatikan pelindungan perdagangan. Nah, ketentuan ini penawaran berupa initial coin offering atau penawaran perdana atau tokenisasi initial token offering. Ya, nah ini. Jadi ini aturannya ini nih. Peraturan Bapepti tentang berjangka. Nah, ini kita buka ya biar paham. Komoditi Bapepti ada sih tahun 2021. Bapepti. Nah, ini sekalian nih. Biar kita sama-sama buka, Bapak Ibu ya. Jadi biar sama-sama paham. Ya, SK Bapepti nomor 8 tentang tahun 2021. Nah, nih. Ya, tadi tahun 2019 kan. Nah, sekarang ada yang terbaru 2021. Nah, ini kita download PDF-nya. Nah, nih ya, 2021. Jadi aturan dari 2019, nah ini saya upload di Facebook juga biar nanti Anda paham. Di tahun 2021 ya biar nggak nyinyir mulu gitu loh. Makanya tuh kenapa utility token yang dibuat bukan yang lain-lain tuh itu biar Anda paham. Nah nih tuh ini yang tahun 2021 ya Bambang biar paham. Kita sama-sama buka nih. Yang di sini baru dijelaskan nih yang 2021 ini ya tentang ya pedoman penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Nah, ini saya screenshot lagi biar Anda makin paham. Cuma 2 ini aturan tentang kripto yang ada di Indonesia. Sepemahaman saya sebagai praktisi hukum. Ya. 2021. Nah, ini penting biar Bapak Ibu itu makin paham. Nah, baca dah tuh di situ. Ya. Baca tuh di situ. Nih, ya tentang perdagangan. Yang tadi apa, Bapak Ibu? Nah, yang tadi nih saya geser sedikit. Nih. Nah, ini 2019, biar Anda paham judulnya bedanya. Ini pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, ya. Kalau yang ini ketentuan teknis penyelenggaraan. Ya, itu teknis penyelenggaraan. Ini pedoman penyelenggaraan tahun 2021. Cuma 2 ini yang ada di Indonesia untuk aturannya. Ya, makanya ini saya update fotonya lagi, satu lagi, supaya Anda makin pintar dan paham. Jadi besok itu kerjaan Anda tuh nggak nyinyirin orang terus. Aturan aja Anda nggak paham. Tuh, saya posting. Ya, tuh. Tentang 2021 tentang pedoman penyelenggaraan. Ayo kita sama-sama intip ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya baru ada peraturan-peraturan berjangka tentang pedoman ya. Saya masuk saja lembaga clearing. Nah, lembaga clearing nah, ini lembaga clearing itu bank ya, pasar fisik aset kripto ya. Nih, Anda lihat nih, ada aturan menarik nih yang bisa listing nih. Nanti kita lihat. Biar sama-sama kita belajar, biar Anda tuh pintar mengkomentari nanti ya. Komite Aset Kripto, Kepala Bapepti dapat membentuk komite aset kripto yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, pembinaan, pengembangan perdagangan fisik aset kripto. Ya, nah ini nih
Komite Aset Kripto sebagaimana dimaksud beranggotakan unsur dari Bapepti, kementerian, lembaga terkait, bursa berjangka yang menyelenggarakan pasar usaha kripto, lembaga clearing yang menyelenggarakan, ya asosiasi di bidang aset kripto. Maka sekarang kita bikin asosiasi terhadap kripto internasional, masuk Anda di situ nanti. Akademisi, makanya kita undang para akademisi, profesor, doktor untuk mengetahui bagaimana ini. Praktisi itu kita, ya, dan asosiasi terkait. Harusnya ini masuk kita komite aset kripto ini, ya. Susunan kepengurusan ditetapkan dalam keputusan Bapepti. Dalam menjalankan tugas fungsinya, kripto tanggung jawab kepada Kepala Bapepti. Nah, bursa berjangka, ya ini tentang bursa berjangka. Nih, 1 triliun modalnya bursa berjangka. Ya, kemudian ada lagi diatur, ya, di sini tentang apa namanya, ya, jenis-jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Nah, ini lembaga, tadi lembaga berjangka, lembaga clearing, ya. Kemudian ada aturan lagi. Nah, nih. Ya, ada aturan. Anda baca aja nanti. Anda baca-baca nih, biar makin pintar. Jangan ngebacot aja, nggak ngerti aturan, gitu loh. Nah, jadi makanya aset kripto tidak bisa sebagai alat bayar. Ini komoditas kita, ya. Nih, ini ada nih soal token-token nih di bawah nih, soal token dan koin. Saya udah katam, saya sudah sebaca semua nih Bapak Ibu. Makanya aturan mana yang kita langgar lalu dibilang ilegal, kan aneh. Makanya paling tidak Anda mengerti. Nah, ini pengelola tempat penyimpanan aset kripto, crypto cold storage dan hot storage, ya. Supaya enak, ngerti, harus ISO 27001. Ya, supaya Bapak Ibu tuh makin paham, gitu loh. Nah, ini ada pasalnya, mana ya pasalnya, biar saya screenshot, biar Anda paham. Karena ada sesuatu yang lucu yang terjadi di negeri ini. Mentang-mentang dia terkenal, mentang-mentang dia ini dilanggar aturan sendiri yang dibuat oleh Bapepti. Ya, jadi kita tuh harus ngerti hukum Bapak Ibu, supaya kita tuh jelas, gitu loh. Nih, ini Anda baca aja nanti, tapi ada saya di bawah itu di bagian terakhir. Ini baru penyimpanan, pasal-pasal tentang penyimpanan, ya. Penerapan travel rules. Ya. Nah, jadi ini dalam pemindahan. Nah, ada KYC, ada KYT, Know Your Transaction. Nah, itu ada. Nah, nih pendaftaran sebagai calon pedagang fisik aset kripto, ya. Jadi sebelum bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka mendapat persetujuan dari Bapepti, pelaku usaha melakukan kewajiban bla 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 bla. Ya, nah ini pendaftaran bagi calon pedagang. Ini exchanger Bapak Ibu, ya. Ini exchanger. Ya, bukan kita pengembang, ya. Tapi ada di sini yang juga dijelaskan sedikit tentang exchanger, tentang pengembang, tapi tidak jelas gitu loh. Ini pemberian persetujuannya. Nah, makanya Bapak Ibu tuh harus pinter, ya. Perselisihan, ketentuan penutup. Oh ya, berarti ini di sini aja nih, ya. Nah, nih. Ya. Ah, nih. Kalau nggak salah. Nih. Ya, ini Bapak Ibu, selama masa pelaksanaan pendaftaran, calon pedagang aset fisik kripto wajib memenuhi ketentuan, memberitahukan setiap perubahan sistem bisnis, berkomitmen, mengikuti edukasi dan konseling, ya, untuk pengembangan perdagangan aset kripto, aktif menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Harusnya pemerintah itu bersyukur dengan GoalPoint ini yang memberikan literasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat, gitu loh. Ini kita udah benar itu yang kita lakukan, lalu salahnya dari mana? Gitu loh. Jadi, nah nih ya, ada lagi kalau ini tidak salah. Nih ya, calon pedagang fisik aset kripto atau pedagang fisik aset kripto dalam menjalankan kegiatannya wajib memperhatikan ketentuan berikut.
yang dapat menjadi pelanggan aset kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha. Makanya itu untuk jadi itu daftar exchange terus perorangan. Yang B, tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan sendiri atau pihak afiliasinya. Nah, lalu ini sebab apa nih? TKO. Nih, toko kripto bikin dia TKO sendiri. Itu udah melanggar aturan ini. Ya, ini udah melanggar aturan ini. Makanya di Indonesia itu aturan tuh tumpang tindih. Mana yang ngerti aturan? Nah, nih. Ya, ini aturan nih. Aturan ini saya screenshot. Ya, calon pedagang bisa kripto wajib melaporkan seluruh identitas itu udah oke. Tapi poin B ini nih, ya. Ini saya screenshot. Tidak boleh menjual aset kripto yang diciptakan sendiri atau via aplikasinya. Lah ini TKO. Nih, TKO, toko kripto. Ya, bikin sendiri bisa. Gitu loh. Nih TKO, utility token. Nah, TKO koin apa? Koin kripto yang keluar satu perusahaan dagang kripto Indonesia, ya ini toko kripto. Dia penyelenggara, ya kan? Kemudian dia juga menjual, berarti melanggar. Ya kan? Ini di sini tidak diperbolehkan menjual. Sementara dia sendiri memperbolehkan pada prakteknya. Nah, makanya itulah Anda sebagai orang harus kritis. Tapi kritis itu yang benar gitu loh. Nih, screenshot. Oh, ya kan? Screenshot nih, KPT aturannya. Ya. Kemudian, nah ini apa ini? Nah, kita cek di Google lagi nih, TKO. Nah, screenshot lagi. Kirim lagi di sini. Nah, aturan ini aja, ya. Nah, nih. Supaya Anda makin paham. Nah, ya, biar Anda itu makin cerdas dan pintar dalam ini. Ya, searching. Nah, ada nih yang nawarin aset kripto 60%. Ya. Jumlah pemain kripto di Indonesia mencatatkan kenaikan 62% menjadi 6,5 juta. Ya iya, ini baru mulai. Ya, akhir 2020 baru 4 juta. Ya. Nah, ada yang menjanjikan mencatatkan kenaikan 62%. Nah, ini toko token TKO, ya. Satu perusahaan dagang kripto. Lah, ini aturannya tidak boleh. Nah, nih, ternyata dia sendiri melakukan. Makanya tuh Anda harus paham, ya. Aduh, capek deh di negara mana ya? Saya nggak sebut deh nama negaranya, ya. Nah, ada juga yang backup aset. Nih, pasal 3. Ya, nih, pasal 3 ini ada pasal 2, ada pasal 1, ya. Ini tentang umum. Nah, nih, Anda baca nih, pasal 3 nih. Nih. Ya, pasal 3. Aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur. Ya. Jenis aset kripto, 1 berbasis distributed ledger teknologi. Kita tuh distributed ledger teknologi atau blockchain. Yang kedua, ya, berupa aset kripto utilitas, Bali token itu adalah aset kripto utilitas, ya. Kemudian aset kripto beragun aset, kripto backup aset, asetnya tanah, emas gitu loh. USDG itu asetnya emas, emas kita gold coin. Gold coin asetnya apa? Itulah utility kripto kita, Bali token, Umroh token, itu backupnya. Karena gold coin itu tidak ada yang punya, sama kayak Bitcoin. Lalu kalau Bitcoin bisa listing, kenapa gold coin nggak bisa? Sekarang bukan permasalahan listingnya, sekarang itu tradernya ada apa enggak? Itu. Nah, ini ada lagi nih, ya. Hasil penilaian dengan metode analytical hierarchy sebagaimana dimaksud, ya, nilai kapitalisasi pasar aset kripto coin market cap masuk dalam transaksi bursa kripto besar di dunia. Lah kita masuk. Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika. Kan ini yang kita lakukan. Telah dilakukan penilaian risikonya termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Ya, jadi itu jelas. Nah, jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan
oleh pedagang fisik aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Bapepti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Lalu kita buka nih ya, aset kripto terdaftar di Bapepti. Nah ya, jadi supaya kita paham. Jadi nanti, nah nih daftar lengkap nih ya, 229 yang tadi saya buka. Ya aset kriptonya. Ini terdaftar, yang terdaftar tuh opo itu loh. Nih, yang terdaftar ya taker. Lalu kita ketik, contohnya kayaknya tokennya Bang Anang lah, yang sudah. Nah ini, sudah adakah di list tadi? Belum ada. Berarti kalau belum ada, ilegal juga dong. Jangan nanti satu diilegalkan, satu nggak diilegalkan. Betul nggak? Ini kan sama-sama nih kita. Nah, nggak ada loh di sini, berarti ilegal dong. Nah, makanya Bapak Ibu tuh harus sama-sama kita paham. Lah bagaimana sesuatu dikatakan ilegal, yang dilanggar aja nggak ada. Gitu loh. Orang belum ada aturannya. Nah, jadi saya kadang males gitu loh. Jadi, apa ya? Saya ini ngasih pelajaran buat Bapak Ibu biar tuh pinter, biar ngerti, ngedevelop token yang benar, proyek yang benar, biar nggak proyek orang asing terus didagangin di sini. Kalau proyeknya kayak Bali Token lancar, itu jutaan dolar dari Eropa masuk ke Indonesia. Nah, tapi Anda jangan nyinyir juga, gitu loh. Ini Bali baru dibuka. Biar semua aset kita naik, ayolah kita sama-sama trading. Nah, kadang saya capek juga akhirnya. Makanya surat keputusan besok itu udah surat keputusan hasil dari saya menimbang, memikirkan, berdiskusi dengan para tim Anda, ya. Jadi Anda yang berbuat kok harus saya yang nanggung sih gitu. Nah, jadi besok itu ada keputusan resmi, apapun keputusan itu Anda ikuti sama-sama, yang pasti terbaik untuk kita semua untuk menambah perdagangan. Sekarang saya bikin pertanyaan. Anda yang mau nanya silakan tanya, ya. Jadi biar Anda paham, ya, jangan pelangak-pelongo, ya. Ini nanti dikasih tahu yang benar, maunya yang ditipu-tipu. Dikasih tahu bisnis yang real, maunya yang bodong-bodong. Kan aneh. Silakan yang mau bertanya. Di Q&A itu ada tombol huruf Q dan A. Anda tanya di situ. Sebutkan nama Anda, member dari mana, baru saya jawab. Ya, nama Anda, jangan di kolom chat, ya. Silakan bertanya di kolom Q&A, itu ada Q&A supaya Anda bisa bertanya. Coach Edi, monitor Coach Irani masih mendengar suara saya? Siap, ada coach. Iya, mendengar. Mau bertanya, coba Pak Edi sama Bu Suryani dulu nih, mendahului bertanya nih, sebelum yang lain. Silakan Bu Suryani. Nggak ada. Mainnet apakah sama dengan exchanger? Ya beda, Bambang. Mainnet itu ya jalur utama untuk blockchain. Exchanger itu ya perdagangan, pasar perdagangan. Gitu. PG Token kapan listing? Targetnya itu akhir April listingnya. Kalau nggak akhir April ya pertengahan April lah. Kalau Umroh Token kapan? 17 Ramadan kita listing perdagangannya ya. Apalagi USDG kapan? Nanti bulan Mei berbarengan untuk listing desentralisasi exchanger kita Bali Swap. Dah. Apalagi? Tanya ada tuh sepuas-puasnya, biar saya jelasin. Biar besok kasih tahu. Jangan Anda udah nanya, udah tahu, orang yang nggak tahu Anda nggak kasih tahu. Pak Made, apa beda hot wallet dengan cold wallet? Kalau hot wallet tuh di website online dia. Kalau cold wallet itu dia offline kayak USB. Jadi dia nggak connect ke internet. Jadi hot wallet tuh connect ke internet, cold wallet nggak connect ke internet. Nah, itu aja. Ya. Banyak lagi, apalagi USDG kapan listing? Udah saya jelasin tadi, bulan Mei waktu ulang tahun, waktu launching desentralisasi exchanger bersama dengan seluruh token-token kita. Makanya dikebut nih bikin token semuanya. Ya. Malam Coach, kapan USDG listing? Bali Swap? Mei, 15 Mei. Coach, apa boleh kita minta semua materi tadi, Coach, share di FB, biar nyinyir malu sendiri. Sudah saya share di FB, Ibu sayang, Ibu Dinambi cantik. Sudah saya upload filenya di FB. Sudah saya upload filenya di GLCC channel. Biar nanti orang-orang yang nyinyir, ya, orang-orang yang nyinyir tuh nggak nyinyir lagi, ya. Itu paling gampang itu di GLCC channel.
Semua materinya empat-empatnya saya kirim di situ tuh, biar orang nggak nyinyir juga. Oke, coach, saya pentik dari Malang. Ada trik gak, coach, agar potongan dari rupiah ke dolar nggak banyak? Kita kena $2 setiap transaksi kan sayang. Bisa buat beli ya, makanya beli sama pabriknya. Nah, kalau nggak bisa beli sama pabriknya, beli ya kita belanja lah. Ya, itu caranya Pak ya. Ya kalau enggak ya itu aturan. Orang kan pengen dapat untung juga, makanya dia dapat fee. Pak Komang kan Will Bali, Coach Adam tadi bilang bukan coach yang bikin pumping-pumpingan. Lalu program itu siapa? Itu ada program pumping charity, itu bukan kita yang buat flyernya, itu yang disebar. Ya, itu masih flyer ini, masih flyer belum resmi. Jadi itu yang disebar. Jadi program pumping itu konsensus Bapak Ibu, itu bersama-sama kita membuat. Ya, pumping itu tahu nggak artinya apa? Membeli aset digital secara bersama-sama. Itu artinya pumping. Dumping itu apa? Artinya menjual aset digital secara bersama-sama. Kan itu aja. Makanya jangan ikut pumping, ngerti aja enggak gitu loh. Makanya semua yang ikut tuh wajib punya sertifikat dulu. Kalau Anda nggak punya sertifikat ikut, nah leader Anda salahkan. Jadi saya udah capek ngurusin leader-leader, member-member yang bacotnya itu terus. Ternyata leadernya yang ngejelasin nggak benar. Wah, berarti leadernya harus bertanggung jawab. Gitu, ya. Coach Ayo, video call dari Jember. Coach, boleh nggak kita praktek trading pakai rekening? Ya boleh, orang diajarin kok. Nanti Anda di intermediate diajarin di Dodak, di toko kripto, di rekeningku. Silakan pilih yang mana yang terdaftar resmi. Ya, supaya Anda paham untuk basic trading itu maka diajarin pancake swap biar bisa gitu ya. Silakan tanya, kalau Anda nanti tanya di sini jelas dapat jawaban dari saya langsung sama-sama. Kenapa kita terdaftar di Rilis sesuai Bapepti sebagai perusahaan ilegal? Kriptonya dibilang ilegal, ilegalnya apa? Emang kita exchanger? Bukan. Kita ini developer. Emang ada aturan developer di sini? Lagi mana Anda bilang ilegal terhadap sesuatu yang nggak ada aturannya? Makanya jangan bilang-bilang ilegal tapi nggak ngerti. Yang kemarin itu dibilang ilegal untuk pumping charity. Makanya pumping charity di stop, semua pumping di stop. Nggak boleh. Gitu loh. Makanya sekarang semua di stop. Gitu loh. Biar Anda tuh ngerti. Kenapa Goldcoin belum di listing di market yang terdaftar di Bapepti? Tadi udah saya jawab. Ya, tradernya belum cukup. Sekarang aja belum cukup trader di listing di sana. Nggak cukup tradernya, di listing lagi. Jadi kalau kita mau listing, kita patungan sama-sama. Baru listing di Indodax, itu baru benar. Ya. Santri Token minta presentasinya, nanti ada waktunya ya. Coach yang itu dapat bingkisan kan nanti dapat blacklist seumur hidup gitu loh. Gak usah gabung di Goldcoin yang kayak begitu-begitu. Ya, yang kita ajarin yang benar ya. Kalau mesin mining ada regulasinya, belum ada tentang verifikator blockchain. Cari regulasinya kalau ada. Bambang, ya. Kasih tahu ke saya. Goldcoin property itu, coach gimana? Itu nanti kalau kita nggak presentasi coin-coinan sekarang. Nanti besok malam, saya akan ditemani oleh para CEO presentasi yang udah ready tentang Amit Token, tentang Borobudur Token. Dijelasin satu-satu. Dan sesuai aturan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak melanggar aturan, gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bisa besok bilang, ya, kalau ada yang bilang lagi besok itu ilegal. Nah ini, alasannya itu ini. Awalnya mereka itu mengira kita itu yang punya goldcoin.com. Nah, goldcoin.com ini penipuan, website penipuan. Goldcoin.com ini, jangan sekali-sekali Anda bikin nih, beli atau di goldcoin.com. Nah, dikira ini kita. Lalu pada rilis pertamanya mereka, SE itu merilis kita goldcoin.com. Padahal ini bukan punya kita. Ya kan? Akhirnya kita juga terkena akhirnya karena sudah ini. Karena kita komentar yang tidak enak waktu itu. Ya, jadi goldcoin.com ini penipuan. Iya, betul dia penipuan. Tapi ini bukan punya kita. Ya, website kita yang resmi itu nanti biar nggak ini. Nah, nih, Goldcoin Project. Itu website developer.org. Ah, ini Anda buka tuh di situ. Website kita. Ya kalau Anda blokir lah. Karena Goldcoin itu nggak punya official website, nggak punya official kantor, nggak punya officer yang ngurusin. Orang Goldcoin itu decentralized gitu loh. Kayak Bitcoin. Makanya biar Anda paham gitu loh. Pak Gede, Bali Swap berarti exchanger ya, Kot? Iya, tapi 1.200 orang yang datang ke Bali. Itulah pemiliknya daripada Bali Swap. Konsensus artinya milik bersama. Ya, paham ya Pak ya? Dan dia nggak perlu minta izin dengan siapapun di seluruh dunia. Gitu loh. Coach izin, bagaimana cara agar menjelaskan bahwa info yang ada di media agar orang tahu bahwa ada yang terbaik? Ya, jelaskan keunggulan kita, jelaskan teknologi kita, pahami teknologinya, pahami sistem di dalamnya.
pahami visi misi kita Goldcoin di Indonesia gitu loh. Nah, jadi kalau kita dibilang investasi bodong, kita buktikan, kita kembalikan besok itu semua aset digitalnya dari mana. Bodongnya itu dari mana? Terbukti udah. Kalau jual sendiri aja di market. Gitu loh. Enak aja lo bilang-bilang investasi bodong. Bodong dari mana? Gitu loh. Ya, jadi makanya saya itu kadang kesel sama Bambang-Bambang yang kagak ngerti. Ya. Gimana menentukan jumlah supply token? Nanti belajar ya. Pak Pipin, penjelasan jelas dan gampang dikupas tuntas. Tidak ada keraguan lagi investasi Goldcoin karena peraturan pemerintah gampang dan tidak menegakkan hukum sehingga investor menjadi korban sekarang. Betul, Pak. Makanya sekarang banyak yang bodong-bodong di luar itu yang harus dikejar. Yang kita ini tuh benar, real. Kita ini membantu program pemerintah loh dalam hal mengedukasi blockchain, kripto yang benar, exchanger yang benar. Itu loh, kita tuh yang benar. Makanya yang bodong-bodong itu kebakaran jenggot. Dibilang kita yang bodong. Karena mereka nggak laku bisnis mereka. Lalu kita diadu-adukan. Website mati 1 tumbuh 1000. Nah itu baru benar. Coach, kapan trading Goldcoin biar naik sedikit? Ya nanti semuanya dibagikan dulu pelurunya ke Anda semua. Ya kita trading rame-rame. Biar nanti jelas naik turunnya ya. Terus Kediri, selain buyback beli token, apakah ada pembakaran? Ini bukan burning. Anda burning itu berarti Anda nggak pede terhadap proyek Anda, makanya Anda burning, gitu, ya. Atau terlalu banyak tokennya, maka Anda burning. Kalau saya kira di token BC, apakah bisa dikembangkan bersama GSCC? Bisa aja, tapi udah audit sertik belum? Kalau Anda udah audit sertik, silakan masuk ke kita. Gitu. Gampang, bikin tuh gampang. Anak bocah aja bisa bikin token, tapi pertanyaannya bersaing di pasar sebagai pengusaha, bisa nggak gitu, cukup nggak duitnya gitu, ngerti nggak marketingnya. Kita siap kolaborasi dengan semuanya ya. Pak Saifullah, Coach, apa syarat supaya koin kita bisa masuk exchanger yang udah terdaftar di Bapepti? Ya syaratnya volume kita tuh harus di atas 10 juta dolar Pak sehari, 135 miliar sehari volume kita, masuklah kita situ, nggak rugi kita ya. Dan kita harus 500 besar. Coach, jaringan blockchain kan cuma ada 3, Bitcoin, Litecoin, Goldcoin. Yang sekarang dipakai jaringan token itu pakai jaringan GSC, bukan Coach, bukan. Kita pakai jaringan Binance Smart Chain. Kalau Anda bilang blockchain itu cuma 3, nah ini saya buka pengalaman Anda nih. Blockchain Explorer. Nih, blockchain in the world. Anda ketik di Google, ya, how many blockchain in the world? Tuh, more than 10,000 ada cryptocurrency system running on blockchain ya. Jadi nanti itu banyak Bapak Ibu, ada jaringan Ethereum, ada jaringan Binance Smart Chain ya. Nah, ini ada nih 34 blockchain application. Saya cek dulu FutureFi ya, Anda browsing sendirilah ya. Masa yang gitu-gitu aja saya masih sayang jelasin ya. Jadi supaya paham ya, Bambang, biar nanti ini. Coach, saya kemudian katakan, maaf ya, terima kasih terhadap pencerahannya Coach. Kalau boleh saya menyarankan, agar Sultan menyurat kepada pemerintah, agar pemerintah melalui OJK dan Bapepti menerbitkan surat klarifikasi terhadap perusahaan kita agar tidak jadi bulan-bulan si Bambang. Sabar Bapak, semua butuh proses, nggak gampang, dan nggak murah ya. Apa beda program sembako token dengan koperasi Coach? Tanya sendiri ya, dengan koperasi. Saya bukan jelasin koperasi sekarang, koperasi ada manajemennya sendiri. Ya, saya di sini ngajarin sebagai tim legal, sebagai tim legal di perusahaan ini yang jagain perusahaan ini ya. Kalau sembako token tanya sama Coach Harga. Besok ada presentasinya ya. Coach, kapan sembako token listing? Nanti ada jadwal token kita listing ya. Coach, kenapa website Goldcoin ID masih diblokir? Ya biarin aja mereka blokir. Ya, kita nggak merasa salah kok, silakan aja diblokir. Salah alamat men ya. Coach, kapan kita mulai trading bareng naikkan GLC? Besok kita mau selesaikan dulu nih yang masalah-masalah ini biar nggak pada ini semua capek saya ngurusin ya. Dikasih tahu USDG itu stabil melindungi nilai Anda, nggak mau ya udahlah, balikan aja lah semua aset digital tuh. Ya. Ya. Nggak ada lagi, saya nggak mau, saya udah capek trading ya. Saya nggak mau lagi trading buat kalian semua. Biar kalian trading aja sendiri-sendiri biar enak kita. Ya, Gozali Lombok yang setelah masalah membaca rilis dari SWI kita ilegal. Kan tadi udah saya jelasin Pak, jelasin yang ilegal itu apanya, dari segi apa yang ilegal. Coba tunjukkan ke saya buktinya kita ilegal. Kita terdaftar resmi, izin ada lengkap, gitu loh. Kalau programnya nggak ada, mencari tindak boleh lah kita tutup, apalagi yang ilegal.
Malam coach, kalau beli GSI lewat PHP gimana? Beli aja di market Pak, WP nggak bisa. Coach, kalau bisa babat itu media cetak Sergo Kue masuk rilis Soika karena buat resah nanti kita bikin klarifikasinya. Makanya Anda harus jadi booster yang bagus. Aturannya apa yang kita langgar? Apa ilegal itu apa? Coba tunjukkan bukti ilegalnya gitu loh. Ya, biar paham. Malam coach, itu dari AMI apa benar untuk mencari USDG harus membayar penggunaan misalnya 5.000 USDG, harus bayar 75 juta baru bisa digunakan. Tidak. Bapak Ibu harus closing dengan omset, dapatlah itu fee. Tapi kalau Bapak Ibu jadi agen biasa, untuk jadi agen USDG biasa, bayar 75 juta, 5.000 dolar beli. Nah, karena Bapak Ibu yang ikut kemarin di Bali Live atau Bali Blockchain Conference, itu ya nggak perlu bayar, orang dapat modal. Yang namanya modal harus dikembalikan, maka dikontrol oleh Kamila Kancap. Sekarang semua USDG itu udah ada di Kamila Kancap, mulailah berdagang, mulailah ciptakan omset. Itu Bapak Ibu ya. Semalam malam coach, pengen ketemu sama coach belajar secara langsung. Ya nanti Pak online ini dulu sementara keterbatasan waktu ya. Izin coach, Pak mau nanya kalau kita belum daftar jadi PCR, apa kita belum boleh seperti program merotokkan pada suatu acara pertemuan di aula? Tanyanya mau merotokkan bukan nama saya. Ya. Apakah modal yang sudah ikut GRC bisa di-switch ke program kepemilikan motor, mobil, rumah? Tidak. Karena program Anda sekarang jadi Bali Token, jadi gold coin. Kalau Anda jual sendiri, jadikan ke rupiah bisa. Gitu loh. Ya, capek saya trading ini sama buat orang-orang ini. Saya stop itu programnya semua. Ya, sudah saya stop. Gak ada lagi trading-tradingan. Anda harus trading sama-sama sama saya nanti. Saya ngajarin biar Anda trading sendiri. Biar nanti nggak ada salah-salahan. Anda boncos, saya boncos sendiri. Anda untung-untunglah sendiri. Coach, saksi keuntungan dagang USDG di bulan April berupa USDG atau rupiah coach. Besok saya surat keputusan saya stop untuk program-program yang perdagangan kecuali perdagangan USDG. USDG ya dapat USDG gitu loh. Kalau rupiah dapatnya rupiah. Itu aja lah biar enak. Ya. Jadi nanti ada, tenang aja. Coach, aturan ini dibuat tidak terlepas dari kepentingan oligarki. Maju kena, mundur kena dong coach. Ya itulah negara si malakama ya. Coach, mohon penjelasan kenapa dilakukan GLC/DeFi, BLI tidak ada. Ya, itu tergantung dari latokannya, ya. Ya, saya berharap klarifikasi SWI. Ya, nanti kita minta bersama-sama, kita surati dengan resmi. Makanya Anda jangan berisik, jangan ribut. Semua manajemen tim legal sedang kerja semua. Biar semuanya enak, gitu ya. Tunjukkan apa ilegalnya kita berani kok. Orang kita nggak ada macam-macam. Halo Coach, salam kenal. Aku Andika Kripto. Coach mau bertanya, kalau audit sertif itu mohon diuraikan. Terima kasih. Audit sertif itu nomor 1 di dunia kepercayaannya. Sama kayak CoinMarketCap, paling dipercaya ya. Sabar ya Coach Adam, jangan tinggalin ini member yang setia. Saya nggak akan ninggalin Bapak Ibu. Tapi ayo dong belajar sama-sama. Jangan nanti salah sampai lagi. Dana Anda yang masuk itu semua menjadi aset digital. Namanya Bali Token. Namanya gold coin, ya namanya VG token nanti. Semuanya kita program untuk pengembangan ke sana. Lalu kita trading kan di market, hasil keuntungannya kita bagi. Sekarang kalau yang diajarin trading terus itu saya lagi capek. Kapan Anda belajarnya? Katamu sejuta trader. Tapi mulut-mulut Anda yang boncos, mulut-mulut Anda yang enggak ini, ya Anda melaporkan kami ke hukum segala macam. Udahlah, ngapain juga sih saya pasang-pasang tameng buat ribuan orang. Ya, sekarang adalah belajar semuanya sama-sama pelan-pelan memang, tapi semua pasti aman, tenang sampai tujuan ya. Nanti akan ada bersama saya belajar nanti bagaimana menaikkan harga di Bali Token dan lain-lain gitu. Ya, besok tunggu surat pengumuman resmi. Ya, jadi supaya kita sama-sama paham ya Bu Sinta. Jangan Coach hancur market karena banyak banget yang tidak paham trading, orang yang ngotot. Ya belajar kalau tidak paham. Belajar makanya, jangan ikut-ikutan aja. Karena katanya 1 juta trader. Targetnya gold coin $1.000. Kalau gini terus yang trading cuma 1, 2 orang, 3 orang, kapan naiknya? Program mining gimana Coach? Tetap lanjut. Nanti sama mining ya. Biar kita sama-sama, kita pisah-pisah ya. Coach, perdagangan dengan rupiah yang mana Coach? Nanti ada ya Bapak Ibu. Sabar ya. Oni Madroni, Cikupa Tangerang, apakah nama simpanan pokok simpanan wajib akan dikembalikan di akhir tahun kepada anggota atau pemilik menjadi milik koperasi? Simpanan pokok itu dipakai oleh koperasi untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Paham? Simpanan wajib menjadi simpanan anggota. Kalau dia keluar, baru dia akan
mengembalikan lagi simpanan wajibnya. Nanti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pak Bayu, monitor ada Pak Bayu di sini. Biar Anda tuh tahu gitu loh. Pak Bayu tolong chat di kolom komentar, ada nggak Pak Bayu di sini? Ya, nanti Anda akan dapat simpanan draft untuk aturan daripada koperasi itu sendiri, ya. Dan koperasi itu hanya dapat dibubarkan oleh rapat anggota tahunan, jadi nggak ada yang bisa membubarkan kecuali anggotanya sendiri. Oke Bapak Ibu, sudah tengah malam, saya masih ada kegiatan lagi, masih ada meeting hantu lain lagi. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu, pastikan Anda dapatkan informasi dari Telegram nih, Telegramnya namanya GLCC Channel, ya. Ini saya copy linknya, saya masukkan lagi di grup Telegram ini, ya, biar nggak capek-capek juga, ya, nih. Biar nggak capek-capek saya kasih tahu, biar Anda nggak tinggalan info. Ya, sisi channel semuanya ada di situ, ya. Biar Anda paham. Ya, jadi Anda nanti ada yang nyinyir kasih tahu tuh, ya. Tadi datang itu kasih tahu, biar kagak nyinyir aja kerjanya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. I love you full, ya. Terima kasih, selamat istirahat. Mohon maaf kalau malam-malam begini. Besok kita trading sama-sama. Semuanya kita kasih aset digitalnya, kita trading sama-sama. Ayo kita cari cuan sama-sama. Tenang aja, pasti untung. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Edi dan lain-lain. Pak Edi, Bu Suryani siap-siap. Besok malam kita lanjut untuk presentasi Panci token, ya, Pulsa token, ya, AMI token dan lain-lain. Bersiap para CEO disampaikan untuk menyerap USDT yang ada, bisa jadi rupiah, bisa diuangkan lagi, begitu Bambang, ya. Terima kasih. Saya akan selalu bimbing Bapak Ibu selama bulan Maret ini supaya pintar semuanya, cerdas. Selesai bulan Maret, kita gaspol lagi bulan April, ya. Bitcoin targetnya 1M, bentar lagi, ya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mimpi indah Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.